Shalom. Haleluya. Ada sukacita? Amin. Haleluya. Seberapa banyak yang ada di sini yang sudah ikut Tuhan dan percaya Tuhan di bawah 5 tahun? Mungkin saya kepengen ngerti. Di bawah 5 tahun? Rata-rata di atas 5 tahun ya. Yang sudah ikut Tuhan dan percaya Tuhan lebih dari 50 tahun bisa angkat tangan? Lebih dari 50 tahun? Iya, puji Tuhan ada ya. Puji Tuhan ya. Ada yang selama pengiringan kita kepada Tuhan tidak pernah punya masalah? Boleh angkat tangan? Gak ada ya, punya ya, tapi tetap sukacita ya. Nyesel enggak punya Allah seperti Tuhan Yesus? Enggak ya, haleluya. Ya, kita mau berserah kepada Tuhan, apapun boleh terjadi dalam hidup kita, tapi kita mau bilang, terserah Engkau Tuhan, suka-sukamu Tuhan, haleluya. Mari kita bangkit berdiri, haleluya, amin. Terserah Engkau Tuhan, suka-sukamu, haleluya, amin. Sungguhlah hidupku telah ditebus, amin, oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi, amin. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Terserah Engkau Tuhan, suka-sukamu 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 Tuhan, amin. Sungguhlah hidupku telah ditebus, amin, oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan, terserah Engkau Tuhan, haleluya. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, amin. Terserah Engkau Yesus, amin, haleluya. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan.
kami tetap bersyukur kepadamu. Apapun boleh terjadi dalam hidup kami Tuhan, tapi kami tidak menyesal punya Allah yang seperti Engkau. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah sahabat kami, Engkau penolong kami dalam setiap kesusahan kami. Engkau kekasih jiwa kami Tuhan. Dan yang terpenting Engkaulah Bapa yang setia atas hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sekalipun. Dan kami tahu Engkau adalah Allah yang baik, sangat baik dan sungguh baik. Kami bangga punya Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas semua yang telah Engkau lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Engkau Allah kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Masih bersuka cita? Haleluya. Biarlah kita tidak ragu lagi memilih Tuhan kita Yesus Kristus, untuk kita terus percaya kepada Dia dan melayani Dia. Amin. Haleluya. Tiada ragu lagi. Mari kita berjoget untuk Tuhan. Haleluya. Amin. Tiada kami ragu Tuhan. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Amin. Walau badai rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Tiada ku ragu, tiada ku ragu lagi. Amin. Untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, menolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus kekasih, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Amin. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji, dengan kecapi, oh ku bernyanyi. Haleluya. Yesus kekasihku, Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Amin. Dari
terbitnya matahari dan sampai terbenamnya. Ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami tetap percaya kepadamu walaupun kami tidak pernah melihat jalan-Mu dan belum pernah melihat jalan-Mu saat ini Tuhan, tapi kami percaya Engkau ada menolong kami. Haleluya. Ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Amin. Haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya. Amin. Hatiku percaya Tuhan.
Tuhan, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, amin, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku terus menaruh pengharapan kami, percaya kami kepada Engkau Tuhan. Amin. Sebab Engkau bukan hanya Tuhan kami yang besar, tapi Engkau Bapa kami yang penuh kasih. Amin. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Biar rahmat-Mu melimpah atas setiap kami. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur kami tetap digandeng oleh tangan-Mu yang penuh kasih dan kuasa. Siang ini Tuhan, pagi ini Tuhan, kami mau dengarkan firman-Mu, Engkau yang memberkati, Engkau yang menolong kami, mengurapi kami sehingga kami mengerti akan firman-Mu dan kami bisa melakukannya setiap waktu. Kami menjadi seperti Kristus, kami menjadi serupa dengan Allah kami. Hidup kami semakin baik, semakin berkenan di hadapan Engkau. Sebab kami mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, mengurapi setiap kami. Engkau yang menolong kami. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Tuhan memberkati kita, melimpahi kita dengan kasih karunia-Nya, baik buat Bapak Ibu yang ada di tempat ini maupun Bapak Ibu yang sedang beribadah di rumah. Kita akan membahas mengenai tanpa penyesalan. Ya, hidup kita penuh dengan keputusan demi keputusan, jadi kita penuh dengan rangkaian-rangkaian keputusan setiap waktu. Bagaimana kita memutuskan sesuatu, jangan sampai itu kita sesali di kemudian hari. Kita akan belajar dari Musa dalam Bilangan 20 ayat yang ke-12. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Ya, Bapak Ibu Saudara, ayat ini dilatar belakangi ketika orang-orang Israel protes lagi kepada Musa. Mereka menggerutu, mereka mendesak Musa karena tidak ada air. Jadi Bapak Ibu Saudara, situasinya ini adalah orang-orang Israel marah pada Musa, menggerutu, ngomel pada Musa karena tidak ada air. Dan biasanya Musa menanggapi dengan sabar, karena ini enggak terjadi sekali saja, berkali-kali itu terjadi. Dan Musa biasanya sabar. Musa dikenal dengan orang yang lembut hati, tapi kali itu Musa sedang berkabung. Kakak yang dikasihi meninggal. Kakak yang selama ini mendampinginya, menolonginya meninggal. Dia sedang berkabung. Dan hari itu, saat itu Musa menanggapi dengan marah. Bapak Ibu Saudara, ternyata hasilnya ini ya Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan
kepada mereka. Bayangkan, Musa yang hampir 40 tahun mendampingi Israel, sabar terhadap mereka, dan ketika kali itu dia marah, dia tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Lah, kenapa konsekuensinya begitu besar, Bapak Ibu Saudara? Bukankah orang Israel yang mendesaknya untuk marah? Bukankah situasinya orang-orang Israel yang begitu memojokkan dia? Jadi sepertinya wajar kalau Musa marah. Tetapi kenapa konsekuensinya besar? Musa yang selama ini berjalan mengiringi orang Israel, bersabar terhadap orang Israel, tiba-tiba gagal masuk tanah perjanjian. Itu kalau saya baca itu rasanya gelo gitu kalau orang Jawa bilang. Tapi ini yang terjadi. Kenapa konsekuensinya begitu besar? Karena ternyata Tuhan memandang kemarahan Musa sebagai dosa yang serius. Bapak Ibu Saudara, coba kita lihat. Yang pertama, karena apa? Karena kamu tidak percaya kepadaku. Ketika Musa marah, Musa tidak sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan. Dia sibuk dengan suara hatinya sendiri, dia sibuk dengan emosinya sendiri, sehingga dia tidak taat. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di Bilangan 20, Anda akan melihat bahwa Musa diperintahkan Tuhan untuk bilang kepada bukit batu untuk mengeluarkan air. Tapi ternyata Musa memukul bukit itu 2 kali. Jadi Bapak Ibu, ketika kita marah, biasanya kita tidak dengar suara Tuhan. Kita nuruti emosi kita. Sudah enggak dengar lagi ini telinganya. Kita penuh dengan kemarahan, rasanya hati kita bising gitu ya. Kalau kita misalnya ada bangun gitu di dekat rumah kita, mungkin itu lagi nyelep atau apa, kan bising ya. Kita enggak dengar kalau ada orang ngomong sama kita. Ketika kita marah, hati kita bising. Kita sibuk dengan oh gini ya, oh awas kamu ya, oh kamu kok gini, kok berani-beraninya. Hati kita bising dan kita tidak dengar suara Tuhan. Dan ketika kita tidak dengar suara Tuhan, kita diarahkan oleh emosi kita, oleh kemarahan kita. Dan itu biasanya akibatnya tidak baik. Gara-gara marah kita bisa kehilangan pelanggan. Gara-gara marah kita bisa kehilangan pekerjaan. Bahkan gara-gara marah kita kehilangan hubungan kita rusak dan berkat Tuhan atas kita jadi terhambat. Pada suatu hari ada suami istri muda gitu, pasangan muda merayakan Valentine. Kemarin masih bau-bau Valentine kita. Merayakan Valentine, mereka makan di rumah makan, mereka asik ngobrol sambil makan. Nah, si suami itu punya kebiasaan kalau habis makan ngerokok, Bapak Ibu Saudara. Ketika mereka masih ngobrol, suaminya ngerokok, tiba-tiba datang seorang wanita cantik yang perutnya agak membesar, datang menghadap si bapak. Aku hamil. Istrinya langsung merah padam, juotos tutup suaminya. Buak, suaminya bilang, salahku apa? Dipukul lagi, buak. Dia hamil. Bu, saya bilang sama bapak, saya hamil. Jangan rokok di sini. Maksudnya itu. Lah, Bapak Ibu Saudara, wes kadung bonyok. Sudah dijotos 2 kali, jebule gitu. Ternyata cuman karena merokok. Gara-gara marah, kita nggak dengar kebenaran. Gara-gara marah, kita jadi langsung bertindak berdasarkan kemarahan kita. Itu yang terjadi kepada Musa. Kemudian apalagi? Tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel. Kok bisa ya gitu? Kenapa bisa dibilang tidak menghormati kekudusanku di depan orang Israel? Karena Musa adalah wakil Tuhan. Buat Israel, Musa adalah wakil Tuhan. Jadi Musa tidak hanya menampakkan, mewujudkan Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa, tetapi lewat Musa, Israel melihat karakter Tuhan. Ketika Musa marah, yang Israel lihat adalah Tuhan marah, padahal tidak. Ketika bukit batu itu dipukul Musa 2 kali,
air keluar. Israel melihat Tuhan yang besar, tetapi mereka tidak melihat Tuhan yang penuh kasih karena Musa marah. Israel berhasil melihat kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, tetapi Israel tidak melihat Tuhan yang penuh kasih. Dan bukankah kita juga wakil Tuhan di muka bumi ini? Kalau kita marah, orang juga melihat, oh seperti itu Tuhannya orang Kristen. Ada seorang pria, dia tidak pernah ke gereja, terus suatu waktu karena istrinya ini rajin ke gereja, dia pengen ikut istrinya ke gereja. Akhirnya dia berangkat ke gereja bersama istrinya, dia duduk, ikuti kebaktian. Tiba-tiba ketika di tengah pemberitaan firman Tuhan, HP pria ini berbunyi dengan keras. Semua mata langsung zet gitu ya. Biasanya gitu ya, kalau begitu bunyi langsung kayak otomatis semua mata lihat, zet, siapa? Nah, kali itu juga terjadi Bapak Ibu Saudara. Kemudian yang paling keras, yang paling melotot adalah istrinya. Jengkel gitu. Apalagi Pak Pendeta ini, misalnya saya nih, misalnya langsung bilang, Pak itu tolong matikan ya, gitu. Itu mengganggu konsentrasi. Dia langsung gimana gitu kan, rasanya hatinya, istrinya masih, kamu tuh, sepanjang firman itu sudah nggak enak karena kan sudah marah istrinya. Nah ternyata nggak berhenti sampai situ Bapak Ibu Saudara. Sepanjang perjalanan pulang si istri ini ngomel. Nah ini kalau istri-istri mulai ngomel ini hati-hati ya. Ini kayak kaset rusak, terus bunyi terus. Sampai di rumah masih diomeli lagi, kayak nggak habis-habis stoknya itu ngomelnya itu. Si bapak penuh rasanya jengkel, pergilah dia ke bar. Dia ke bar minum-minum, tentunya bukan minum es teh, bukan. Nah sampai agak mabuk, dia menjatuhkan gelas-gelas minumannya, bahkan yang masih ada isinya dia jatuhkan gitu. Kemudian yang penjaga bar bilang, tenang pak, enggak apa-apa, biasa kayak gitu tuh kadang-kadang kita ceroboh. Penjaga barnya bilang gitu. Terus pas pelayan mulai bersihkan, si bapak bilang, maaf ya, enggak apa-apa pak, kita pernah salah memang, saya juga beberapa kali jatuhin, enggak apa-apa, nanti diganti yang baru. Wah, mulai hari itu si bapak jadi jemaat tetap di bar itu. Kenapa? Ketika di gereja dia diomeli, dimarahin karena melakukan satu kesalahan. Tetapi ketika di bar dia begitu diterima, pengampunannya sepertinya besar sekali gitu ya. Nah seringkali ketika kita marah, orang lain tidak melihat karakter Tuhan yang penuh kasih. Betapa banyak anak-anak yang tidak mau ke gereja karena bapak ibunya pemarah. Bukankah banyak karyawan-karyawan yang tidak mau ke gereja karena bosnya ngamuan? Jadi ingat, kita wakil Tuhan sama seperti Musa. Orang lihat siapa Tuhan lewat hidup kita. Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Baik kita baca sama-sama ya. Mari, 2, 3. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Apabila kamu marah, janganlah berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Amarah kita yang tidak terkendali, amarah yang tidak diselesaikan bisa menjadi pintu masuk iblis untuk menguasai kita, merusak hidup kita. Saat iblis mengendalikan kita, maka kita bisa melakukan kejahatan-kejahatan yang bisa kita sesali. Kalau Bapak Ibu mungkin lihat di TV, baca berita, begitu banyak kejahatan yang berawal dari kemarahan. Cemburu, langsung ditusuk pacarnya. Ada lagi yang saya pernah baca, cemburu karena lihat suaminya bawa foto.
foto suaminya sama cewek. Nah kebetulan ceweknya ini cantik langsung suaminya ditusuk. Ternyata yang paling rasanya gimana gitu ya, kok iso gitu. Nah itu adalah foto mereka waktu sebelum menikah, waktu si istri masih langsing. Jadi itu bukan suaminya dengan orang lain, itu waktu istrinya masih langsing. Jadi kenapa istrinya marah lihat foto itu? Bapak Ibu Saudara, kemarahan jadi pintu masuk iblis merusak hidup kita. Itu kemarahan yang kecil-kecil numpuk, dar, meledak. Dan itu berbahaya, itu merusak hidup kita. Dan konsekuensinya itu besar, tidak sebanding dengan rasanya ketika terjadi kejadian, kita marah, kita mukul anak mungkin, konsekuensinya lebih besar, tidak sebanding dengan itu. Sama seperti Musa ini, tiba-tiba dia nggak boleh masuk tanah perjanjian karena kemarahan yang sekali, Jangan sampai kita kehilangan tanah perjanjian kita karena kita memberi kesempatan kepada iblis menguasai hidup kita. Jangan sampai kita menyesal ketika kita melakukan sesuatu tanpa berpikir karena marah kita. Bagaimana kita mengelola marah kita? Ada 3 kebenaran Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, respon kita adalah tanggung jawab kita. Mari baca sama-sama 2, 3. Tanggung jawab kita. Seperti orang Israel tadi, bolak-balik protes, mereka bolak-balik mendesak Musa, bolak-balik memojokkan, tetapi Musa dipandang salah di hadapan Tuhan. Apa yang Israel lakukan itu salah, itu keterlaluan. Mungkin kita juga mengalami ya Bapak Ibu Saudara, kita mungkin seperti Musa yang dipojokkan, dituduh, disakiti, kita sampai kehilangan kesabaran, bolak-balik kita difitnah, berulang kali kita disalah mengerti. Ini enggak cuma sekali loh Bu, berulang kali, hampir setiap hari. Kalau cuma sekali masih bisa sabar saya, tapi saya kan manusia biasa. Kita sering ya dengar kata-kata itu, mungkin kita juga sering mengatakan itu. Saya kan cuma manusia biasa. Sabar itu ada batasnya. Kalau sekali masih tak ampuni Bu, kalau sekali saya masih sabar. Nah Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa menyalahkan situasi atau orang lain ketika mereka tidak seperti yang kita harapkan. Marah atau tidak, itu keputusan kita. Jadi kalau kita marah, itu berarti kita memutuskan untuk marah, bukan karena orang lain, tapi karena kita memutuskan untuk marah. Dan keputusan kita itu ada konsekuensinya. Konsekuensinya besar, saya ulangi lagi. Jadi bukan benar atau salah, tetapi respon. Dan Tuhan memperhitungkan respon kita. Supaya setiap keputusan kita bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Supaya ketika kita ambil keputusan melakukan sesuatu, kita tidak menyesal. Ingat, jangan sampai kita kehilangan tanah perjanjian kita. Berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Janji-janji yang Tuhan sudah beri buat kita karena kita memutuskan untuk marah. Yang kedua, kita adalah cerminan Kristus di bumi. Sama seperti Musa tadi, kita adalah cerminan Kristus di bumi. Kita adalah anak-anak Allah. Satu-satunya Yesus yang bisa dilihat oleh orang adalah kita. Jangan sampai orang lain melihat Yesus yang salah lewat kita. Oh, Yesus ki ngamuan gitu. Karena kita mudah sekali, kita gampang sekali untuk bertindak marah. Jadi Bapak Ibu Saudara, sadari itu. Ketika kita mulai hilang kesabaran, ketika kita mulai marah, kita mulai tidak terima, ayo atur diri kita, bertindak bijaksana. Kita tenangkan diri kita. Ada yang mengajari gini, kalau marah hitung sampai 10.
Jadi misalnya nih saya marah sama siapa ya, Pak Roni, terus Mas Roni ini gitu, terus saya hitung sampai 10 dalam hati, tentunya jangan keras-keras ya. Nah, dalam hati 1, 2 sampai tenang. Kalau mau masih marah, terlalu marah, mungkin hitung sampai 100. Kalau masih marah lagi, hitung sampai 1000, sampai kita lupa sampai mana tadi, kita jadi lupa marahnya ya. Jadi bagaimana caranya supaya kita tenang, ambil waktu untuk menyingkir supaya kita tenang. Karena kalau kita marah, kita berkata-kata, kita bertindak, biasanya itu kita sesali. Ketika kita marah, apakah kata-kata berkat yang keluar? Saya pikir enggak. Biasanya omelan minimal. Kalau biasa misuh gitu orang Jawa bilang, sumpah serapah, ngomel semua itu, anggota kebun binatang keluar semua, itu tidak memberkati. Kadang-kadang kita lepas kendali. Kenapa? Karena kita marah dan kita berkata-kata ketika kita marah. Jadi tenangkan diri, ambil waktu menyingkir, ambil waktu buat tenang. Ingat, orang lihat Yesus lewat hidup kita. Jadi jangan langsung berberber gitu. Kita mesti kelola hati kita, kelola diri kita, supaya kita tidak berkata-kata dan bertindak sembarangan ketika kita marah. Biar kata-kata kita itu tidak kita sesali ketika keluar. Kita tidak mengutuki anak kita, wah anak bodoh, anak sial, kita menyesal gitu, karena perkataan kita itu doa kita. Jadi tenangkan diri kita dulu, bertindaklah bijaksana, ambil waktu buat kita menyingkir supaya pikiran kita jernih, hati kita tenang. Ada seorang bapak punya anak kecil umur 6 tahun. Bapak ini ditinggal istrinya sudah meninggal ketika anaknya masih sangat kecil. Jadi cukup cukup repot dengan harus bekerja, ngurus anak yang masih kecil. Tapi sudah mulai adaptasi, dia setiap pagi masak buat anaknya, bangunkan anaknya, berangkat bekerja. Nah hari itu si bapak masak nasi goreng. Dia siapkan dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita, dia bangunkan anaknya. Nak, papa masak nasi goreng, nanti sarapan makan pakai nasi goreng. Anaknya mandi bersiap, ditinggal papanya bekerja. Sampai sore hari papanya datang dengan capek, sudah kepengen istirahat, pengen cepet-cepet mandi dan tidur. Dia lihat anaknya masih mainan, lupa gitu, asik mainan. Papanya langsung mandi, karena capek, habis mandi bapak ini langsung menjatuhkan diri di tempat tidur. Jadi langsung rasanya tuh sudah kepengen tidur gitu. Ketika brek gitu, dia nggak lihat-lihat kasurnya seperti apa. Kenapa ada sesuatu yang ganjel dan basah gitu. Ketika dibuka selimut yang ada di bawahnya, ternyata ada semangkuk mie instan yang tumpah. Wah, kira-kira bagaimana bapak-bapak kalau pulang kerja udah pengen tidur seperti itu? Bapak ini langsung marah, Bapak Ibu Saudara. Dia panggil anaknya, "Adek, kesini." "Apa, Pak?" "Ini kenapa ada mie instan di kasur? Bukankah Papa sudah bilang kalau tidak boleh makan di tempat tidur?" Langsung dipukul itu anaknya, pok, pok, pok. Anaknya nangis, rasanya bingung, kenapa ya kok aku dimarahin? Nah anaknya ini bilang, maaf Pak, aku asik main lupa bilang. Kenapa makan di kasur? Tadi nasi gorengnya habis, adik lapar, adik bikin mie instan pakai air panas dispenser, karena dia tidak diizinkan untuk pakai kompor, kan masih kecil. Adik bikin, adik makan, terus adik ingat, papaku pulang kerja mesti lapar, kasihan kalau pulang-pulang lapar tidak ada apa-apa. Dibuatkannya lah pakai air dispenser juga sama si anak. Adik pikir nanti kalau papa pulang nggak anget, tak selimuti Pak gitu. Si bapak ini langsung gimana? Dia masuk ke kamar mandi, dia nangis. Kenapa buru-buru tak pukul anakku? Kenapa buru-buru tak ajar, tak pukuli sampai kayak gitu?
Bukankah anakku cuma mau melakukan sesuatu buat aku? Bukankah dia melakukannya karena dia sayang sama aku? Cuma pakai pikiran anak-anak biar tetap anget diselimuti, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita dalam kondisi marah, kita bertindak, kita berkata-kata tanpa berpikir jernih, dan berkali-kali itu mendatangkan penyesalan ketika kita melakukan. Dalam kemarahan kecil maupun kemarahan besar, dalam keluarga maupun di pekerjaan, dimanapun kita berada. Kok aku gitu ya? Gitu. Mari sadari, ada Kristus dalam saya. Ketika saya marah, saya bertindak sembarangan, orang melihat Yesus yang salah dalam diri saya. Tarik diri dulu, tenangkan diri dulu. Bapak Ibu Saudara, ini hal yang penting karena konsekuensinya besar. Kita kadang-kadang berpikir wajar kalau kita marah. Wajar situasinya seperti ini. Tetapi ingat, kita menampilkan Yesus. Hal yang ketiga. Yang ketiga adalah Tuhan pegang kendali. Jadi kemarahan kita itu respon kita, keputusan kita. Yang kedua, kita adalah cerminan Kristus. Yang ketiga, Tuhan pegang kendali. Kita pasti menemui, entah itu banyak, entah itu sedikit, orang-orang di sekitar kita yang memang menjengkelkan gitu ya buat kita. Ada orang-orang yang rasanya kok ada sih orang kayak gini gitu, kadang-kadang kita berpikir seperti itu. Dan biasanya setiap kita pasti menemui 1-2 orang dalam lingkungan kita yang seperti itu. Nah Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang menjengkelkan, situasi-situasi yang tidak seperti kita harapkan, itu baik buat kita. Kenapa? Karena besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Jadi percayalah, semuanya itu ada dalam kendali Tuhan dan izin Tuhan untuk membentuk kita. Jadi bersyukur buat orang-orang menjengkelkan di rumah Anda, bersyukur buat orang-orang menjengkelkan di kantor Anda, bersyukur buat orang-orang menjengkelkan yang jadi tetangga Anda, bersyukur untuk orang-orang yang tidak seperti kita harapkan dalam pelayanan di tempat ini, karena lewat mereka kita dibentuk Tuhan. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Jadi orang-orang itu adalah alat yang efektif untuk membentuk kita, untuk menjadikan kita semakin baik. Oleh sebab itu, ketika kita menyadari hari ini, kita ingat bahwa semua dalam kendali Tuhan. Jadi jangan marah. Apa yang harus kita lakukan? Minta kekuatan sama Tuhan untuk melakukannya, untuk menanggungnya. Kita serahkan sama Tuhan. Tuhan, orang ini buat aku jengkel. Tuhan, suamiku buat aku jengkel. Tuhan, istriku buat aku jengkel. Tuhan, anakku seperti ini, aku jengkel. Serahkan sama Tuhan dan minta kekuatan. Bukankah Tuhan pembela kita? Bahkan Dia hakim yang adil. Pada waktunya nanti, ketika respon kita sudah benar, Tuhan yang jadi pembela kita. Jadi ampuni Bapak Ibu Saudara. Kita bolak-balik dengar soal istilah ampuni. Mengampuni orang yang menyakiti kita, mengampuni orang yang memfitnah kita, yang membuat kita jadi hidupnya terganggu, susah gara-gara dia. Ampuni. Jangan simpan kesalahan, jangan simpan kemarahan. Kenapa? Karena itu merugikan kita. Kalau Bapak Ibu Saudara main study tour, piknik lah ke rumah sakit jiwa, lah Bu Indi piknik kok ke rumah sakit jiwa. Anda akan melihat gangguan-gangguan jiwa yang muncul kebanyakan dari kemarahan. Dan tentunya kita pengen jadi orang-orang yang sehat, jasmani, rohani, jiwani. Oleh sebab itu jangan simpan kemarahan kita, ampuni, lepaskan pengampunan. Mereka ada karena Tuhan mengizinkan. Mereka ada karena Tuhan menempatkan dalam hidup kita. Jangan membalas, ampuni. Bapak Ibu Saudara, suatu kali saya pernah
belanja agak jauh dari rumah, itu di dekat perempatan begitu. Nah, ketika saya belanja tuh ada satu motor boncengan bapak dan ibu. Mereka cukup hati-hati, tidak terlalu kencang naiknya. Tiba-tiba dari sebelah kanan dari perempatan itu langsung kayak motong jalan gitu. Anak muda yang ngebut langsung motong, ceroboh gitu. Memang ceroboh. Dan bapak ibu ini yang metabrak ini berhenti. Dia ngomel-ngomel bapaknya, oh begini bla 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 bla, panjang lebar. Anda tahu di mana yang tadi pengendara ceroboh? Apakah berhenti? Biasanya berhenti apa lewat ya? Lewat. Sudah nggak kelihatan sama sekali. Sudah entah kemana. Tapi si bapak ini berhenti bersama istrinya, masih berdiri ngomel-ngomel sambil tangannya diacung-acungkan begini. Itulah kita kalau kita tinggal dalam kemarahan. Orang yang membuat kita marah itu sudah move on, sudah entah kemana, sudah menjalani hidup, sudah menikmati indahnya kehidupan. Kita masih berdiri, masih marah-marah, masih dengan segala macam gejolak dalam hati kita. Bapak Ibu Saudara, kemarahan itu merugikan kita, hanya bawa kerugian buat kita. Orang yang membuat kita marah sudah menjalankan kehidupan, kita masih terhenti, kita nggak bisa melakukan apa-apa, bahkan kita tidak produktif, kita nggak punya daya apa-apa. Kalau kemarahan itu terpendam jadi depresi, kalau kemarahan itu meluap kita juga salah tindak, kita kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera, bahkan kehilangan berkat Tuhan dalam hidup kita, kehilangan tanah perjanjian kita. Jadi apa untungnya buat kita ketika kita marah? Apa untungnya buat kita ketika kita simpan kemarahan itu? Apa untungnya buat kita ketika kita meluapkan marah itu? Hanya membawa kerugian, hanya membawa penyesalan. Karena berkat Tuhan yang besar di depan kita lewat, karena kita nggak lihat, kita nggak dengar janji Tuhan, kita terlalu lihat pada marahnya kita. Jadi mari hati-hati dengan hati kita, kata Pak Gideon minggu lalu. Berhenti marah, tinggalkan panas hati. Jangan beri kesempatan kepada iblis untuk masuk, menguasai kita, merusak hidup kita, membuat kita kehilangan tanah perjanjian kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita minta sama Tuhan. Kita serahkan pada Tuhan. Memang kita manusia biasa, kita terbatas, hati kita mungkin mudah terluka. Tetapi ingat, kita punya Tuhan yang bisa mengubahkan hati kita, memulihkan hati kita, sehingga kehidupan kita, kehidupan yang menikmati berkat Tuhan tanpa penyesalan. Ubah hatiku seputih hatimu. Syakaya rama syakaya rama. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan.
Mari kita teladani Yesus. Ketika Yesus disalibkan, betapa ia dihina, dicerca, dicemooh, disudutkan. Tapi yang keluar dari mulut Yesus adalah, Bapa, ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pagi ini Bapak Ibu Saudara, ketika orang lain mungkin merendahkan kita, menghina kita, memojokkan kita, memfitnah kita, mari kita datang seperti Yesus. Bapa, ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan biar hati kita bersih, hati kita tulus, dan kita bisa menikmati berkat Tuhan, menikmati tanah perjanjian kita tanpa dicemari oleh kemarahan yang membuat kita terhenti, yang membuat kita kehilangan berkat Tuhan. Pagi ini datang pada Tuhan, minta pertolongan, minta kekuatan dari Tuhan. Tuhan, mampukan kami. Mampukan kami Tuhan. Kami tidak sanggup Tuhan dengan kekuatan kami sendiri. Kami tidak sanggup Tuhan. Kuatkan kami. Biar hati kami seperti hati-Mu. Kami penuh kasih seperti Engkau Tuhan. Melimpah dengan kasih-Mu Tuhan. Hingga kami boleh melepaskan pengampunan. Kami boleh tetap tinggal dalam damai sejahtera dan sukacita. Sebab Engkau pembela kami. Engkau hakim atas kami. Kami tidak mau kehilangan tanah perjanjian kami, karena kami salah dalam mengambil keputusan. Tolong kami Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami mau lepaskan pengampunan buat orang-orang yang menyakiti kami, yang memojokkan kami, yang bertindak tidak sesuai harapan kami. Kami mau merdeka Tuhan pagi ini. Dalam nama Yesus, kasih-Mu melimpah atas kami. Dan kami boleh merdeka karena kami melepaskan kasih seperti Kristus. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami bersyukur Tuhan buat rahmat-Mu atas setiap kami. Kami bersyukur buat anugerah-Mu, kami bersyukur buat firman-Mu. Pagi ini kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan, biar kami terus berjalan di jalan-jalan-Mu Tuhan. Kami menikmati anugerah demi anugerah Tuhan sepanjang hari. Dan kami mengakhiri ibadah kami pagi ini, Tuhan yang melimpahi kami dengan perlindungan dan berkat-Mu sepanjang hari kami. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami berdoa buat seluruh umat Tuhan di Sinai. Tuhan yang memberi kekuatan, memberi anugerah-Mu dalam hidup umat-Mu. Engkau yang menuntun, menguatkan. Kami terlebih lagi menyerahkan Tuhan keluarga Bapak Yodi. Tuhan yang beri kekuatan penghiburan. Anugerah dari Tuhan yang mengalir, kasih karunia Tuhan mengalir, memberi hati yang kuat untuk terus melanjutkan kehidupan dengan sukacita, dengan menikmati berkat Tuhan. Kami berdoa buat Pak Gideon yang sedang melayani di tempat lain, Tuhan yang memberkati. Kami menyerahkan seluruh kami yang ada hari ini, Tuhan yang melimpahi kami dengan anugerah-Mu. Kami menyerahkan persembahan kami, persepuluhan kami, Tuhan yang memberkati tangan-tangan yang memberi, Tuhan yang membalas hati yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, pulanglah dengan membawa anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.